Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pemirsa, kali pemirsa. Depan. Pemirsa di belakang terkualit apa? Bisa kualat saya. Kali. Udah di sini aja nih. Kali pemirsa. Mana naik kan? Kali apa pemirsa? Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matin tatimmu as-salihat. Alhamdulillah alladzi waffaqana wa hadana ila siratikal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa addim wa majjid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fatahu ya alim. Siyadatul habaib al-fudala, Siyadatul ulama al-azza, segenap para alimul ulama, para masyayikh, para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW yang sama kita cintai, sama kita muliakan, dan sekaligus kita doakan. Mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, para orang-orang tua kita senantiasa Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqomahkan dakwanya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salam takdim, salam hormat saya sampaikan kepada segenap panitia dan keluarga besar daripada Front Persaudaraan Islam Purwakarta yang dibawa aswa daripada Al-Habib Uthman, juga ada Al-Habib Utsman Al-Habsi, dan juga hadir tengah-tengah kita Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan panitia, keluarga besar daripada FPI dan juga para habaib kita, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, keselamatan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya salam hormat saya sampaikan kepada segenap kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat, mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah telah berikan kepada kita taufik, hidayah, inayah, sehingga kita bisa berada di satu acara yang mulia, berkumpul dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah dari dunia sampai akhirat, berkumpul bersama orang-orang saleh dan bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, hari ini kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Disebutkan di dalam kitab Mada fi Sya'ban karya Abu Yasid Muhammad bin Alwi al-Maliki, disebut kalimat Sya'ban li'annahu yatasha'ab bil khairat wal barakat. Disebutkan bulan ini bulan Sya'ban karena bulan Sya'ban ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Bahkan di dalam bulan suci, di dalam bulan Sya'ban ini adalah bulan yang di situ Allah memberikan kesempatan kepada kita, di mana apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah, maka doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban ini yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah satu bulan yang dilupakan oleh umat manusia.
Kenapa? Karena posisi bulan Sya'ban ini berada di 2 bulan, yaitu bulan Rajab dan bulan suci Ramadan. Bulan Rajab, bulan yang mulia, yang dikatakan Ashharul Hurum, bulan yang dimuliakan. Dari 4 bulan, ya, dari 12 bulan, 4 bulan salah satunya adalah bulan Rajab. Itu adalah bulan yang mulia. Kemudian bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat agung. Nah, Sya'ban itu berada di tengah-tengah, di antara 2 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bulan Sya'ban ini banyak sekali dilupakan oleh manusia. Terkadang orang lebih fokus untuk mengadakan perayaan-perayaan di bulan Rajab. Terkadang orang lebih terfokus untuk mengadakan satu kegiatan-kegiatan keagamaan di bulan Rajab, tapi begitu masuk di bulan Sya'ban dia lupa. Kenapa? Yang ada dalam pikirannya dia adalah sebentar lagi akan datang masuk bulan suci Ramadan. Sehingga bulan Sya'ban itu jarang ditengok dan jarang dilihat. Padahal di bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Mada fi Sya'ban, Abu Yasaid Muhammad bin Alwi al-Maliki menceritakan tentang kemuliaan dan keagungan daripada bulan Sya'ban beserta dalil-dalilnya. Bahkan beliau juga menceritakan tentang satu malam yang ada di bulan Sya'ban yang kita kenal dengan Nisfu Sya'ban. Beliau ceritakan itu dengan kemuliaannya. Tapi ada yang menarik yang ingin saya mau sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Beliau di dalam kitab tersebut, sebelum menceritakan tentang kemuliaan dan keagungan daripada bulan Sya'ban, terlebih dahulu di dalam pembukaannya, apa beliau katakan? Beliau katakan bahwasanya bulan Sya'ban ini banyak sekali pandangan-pandangan daripada ulama yang mengatakan bahwasanya keutamaan daripada bulan Sya'ban, dalil-dalil daripada kemuliaan bulan Sya'ban itu adalah hadis-hadis yang tidak punya kekuatan, atau dalam arti lain, hadis-hadis keutamaan daripada bulan Sya'ban itu adalah hadis dhaif. Bahkan cenderung hadisnya itu hadis maudhu. Bahkan ada khurafat-khurafat yang ada di kejadian atau amalia kita di bulan Sya'ban. Itu beliau singgung di awal kitabnya. Sehingga beliau mengatakan, innani la nunkir, aku tidak memungkiri, kata beliau, bahwasanya ada ulama yang tidak setuju dengan amalia-amalia yang kita lakukan di bulan Sya'ban. Apa kata beliau? Menyikapi ulama-ulama yang demikian ini, silakan, kata Abu Ya Maliki, silakan. Mereka dengan argumentasinya, mereka dengan dalil-dalilnya, mereka dengan manhajnya, silakan. Jadi kalau kita ketemu di masyarakat kita, ada orang-orang yang tidak setuju dengan amalia-amalia yang kita lakukan di bulan Sya'ban. Kan kita kalau di bulan Sya'ban kan banyak amalia-amalia yang kita lakukan. Di antaranya puasa di bulan Sya'ban. Kemudian kita kalau datang bulan nisfu Sya'ban, kita baca Yasin 3 kali, kan begitu. Artinya banyak amalia-amalia yang kita biasa lakukan kalau datang bulan Sya'ban. Ini sudah ada pembahasan di kalangan para ulama. Jadi kata beliau, silakan. Kalau ada orang tidak setuju, silakan. Kalau ada orang tidak suka, silakan. Itu argumentasi mereka, itu dalil mereka. Tapi kata beliau, jangan paksa kami untuk mengikuti mereka. Paham ya? Silakan, kami akan menghargai. Jadi beliau mengajarkan kepada kita untuk menghargai pendapat ulama. Nah, ketika kita menghargai pendapat para ulama, maka ulama tersebut jangan memaksa kepada kita untuk mengikuti apa yang dia inginkan. Jadi kalau dia tidak setuju dengan amalia kita, itu hak mereka. Itu adalah buah pikir mereka. Jadi maaf Bapak, kalau misal ada di sekitar kita, tetangga kita atau teman kita, mereka mengatakan,
Itu dalil-dalil yang ada di bulan Sya'ban itu lemah. Dalilnya itu dhaif. Dalilnya itu maudhu. Gak ada itu kegiatan-kegiatan amalia di bulan Sya'ban. Gak ada itu ibadah-ibadah di bulan Sya'ban. Mangga, silakan. Itu hak mereka. Tapi perlu kalian ketahui, kata beliau, bahwa kami juga punya ulama-ulama dan punya dalil-dalil yang menguatkan bahwa di dalam bulan Sya'ban adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan di situ Allah banyak perintahkan kepada kita untuk menghidupkan malam-malamnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa tahu ibadah Allah. Abu Yasir Muhammad bin Al-Maliki mengajarin kepada kita untuk menghargai pendapat orang lain. Kita nggak boleh maksa-maksa orang lain harus ikut Sya'banan, harus ikut misalnya acara-acara Isra Mi'raj, nggak boleh. Kalau mereka katakan itu teh nggak ada dalilnya, itu nggak punya dasar hukum, nggak apa-apa, itu hak mereka, hak mereka. Tapi jangan paksa mereka untuk memaksa kita ikut mereka. Nah, ini yang salah. Ini yang nggak boleh. Yang tidak dibenarkan itu ketika mereka meyakini dirinya benar, buat mereka silakan. Tapi ketika dia memaksa dan mengklaim bahwa dia yang paling benar, selain dia salah. Ini yang akan menjadikan polemik di masyarakat kita. Kira-kira sampai di sini paham gak Pak? Ibu paham gak Bu? Nah, jadi kita ini lagi diajari untuk apa? Untuk menghormati pendapat, untuk menghormati buah pikir seorang ulama. Silahkan. Kalau mereka tidak mau mengadakan perayaan-perayaan Isra Mi'raj atau perayaan-perayaan daripada bulan Sya'ban, silahkan, gak apa-apa. Tapi tolong, ketika kami mengadakan perayaan-perayaan seperti ini, jangan usil, jangan dilarang, jangan dikatakan macam-macam kepada kita, jangan. Karena ini nanti akan timbul sebuah permasalahan nanti, akan timbul sebuah percekcokan. Kenapa? Kalau kami diajarkan menghargai pendapat Anda, maka Anda pun wajib untuk menghargai pendapat kami. Lana a'maluna lakum a'malukum. Buat kami, keyakinan kami seperti ini. Buat kalian, kalian boleh punya keyakinan. Monggo. Toh kami tidak pernah memaksa mereka untuk ikut kami, betul? Nggak ada kita maksa-maksa orang, narik-narik orang. Ayo hadir Sya'banan, hadir Isra Mi'raj, ada begitu? Mereka mau datang, mangga. Nggak datang, alhamdulillah. Minimal ngurangin jatah makan. Benar tak? Singkat aja, benar tak? Jadi kalau dengan mereka itu ringan-ringan aja Pak. Nggak usah terlalu genting-genting teh Pak. Nggak usah keras-keras teh ya. Karena ini yang terjadi di masyarakat kita ibadah Allah. Kenapa terjadi pergesekan? Kenapa terjadi pertikaian? Kenapa terjadi daripada kita dengan mereka nggak bisa berjalan bersama? Karena mereka memaksakan kehendak. Mereka paksakan kehendak, bahkan mereka banyak memberikan tuduhan-tuduhan kepada kami, memberikan fitnah-fitnah kepada kami, bahwasanya amalan yang kita lakukan adalah amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang tidak punya dasar hukum, amalan-amalan yang bersifat khurafat. Ini yang kami nggak bisa terima. Jadi kalau kami menghargai mereka, tolong hargai kami dong. Kalau kami tidak paksa mereka untuk hadir di tempat kami pun jangan dipaksa untuk hadir dengan mereka. Dan kami jangan diberi label. Label apa? Ahlul bid'ah. Label apa? Label sesat. Nah, ini kan kurang ajar yang begini. Benar kan? Ini kasihan ibu-ibu teh, kasihan dari mulai dulu. Mereka teh kalau datang malam nisfu Sya'ban, mereka ngadain malam nisfu Sya'ban. Benar kan? Itu dari mulai dulu Pak, dari mulai karuhun kita begitu kan? Tapi kalau ditanya dalilnya mereka nggak tahu, saya tahu persis. Saya tahu persis model bapak-bapak begini teh, maaf. Bapak teh nggak tahu dalilnya. Cuma begitu ditanya, kenapa sih pada di malam nisfu Sya'ban? Kumaha karuhun we. Benar enggak? Singkat jawaban kita teh singkat begitu aja ya. Kalau ditanya dalilnya naon? Masa bodoh teuing dalilnya. Loh, dalilnya main. Ditanya itu mana dalilnya? Saya nggak ngerti tentang dalil dalil lembok teh dalil. Benar enggak? Kita bahasanya teh begitu paling. Pokoknya kumaha orang tua, kumaha guru, kumaha karuhun tos lah gitu. Benar. Dan kami para ulama, para kiai nggak boleh tinggal diam. Kenapa? Ulama memahami, kiai mengerti, habaib paham, nggak boleh diam. Kalau untuk orang awam, iya.
orang awam teh cicing wae, dong ikut-ikutan. Benar. Tapi yang jelas orang awam harus istiqomah. Yang diikutin teh para habaib, yang diikutin teh para ulama istiqomah. Tos wae ikutin. Dalil kumaha dalil teh. Dalil wae teh. Bu, ibu masih hidup belakang teh. Ayah, ibu di jalan, ibu-ibu yang belakang teh diceritain dalil, paham juga enggak? Yang ngerti teh gemu, combro, ngerti enggak? Udah pokoknya apa kata ulama jalankan kayak begitu ya. Nah ini ibadah Allah yang sering kadang-kadang saya singgung banyak di beberapa mimbar. Saya katakan, hei mereka-mereka yang tidak setuju dengan amalia kami di bulan Syaban, jangan ganggu kami dong. Jangan. Kami punya argumentasi, kami punya dalil, kami punya pendapat ulama yang bisa kami pertanggungjawabkan. Jadi jangan bermimpi kalian anggap bahwa kalian yang punya pendapat, hanya kalian yang punya dalil. Apa kalian kira kami tidak punya dalil? Kami punya dalil, kami punya argumentasi. Cuman kami menghargai pendapat kalian. Tapi kalau kalian bacotnya nggak pernah berhenti, selalu mengatakan kami ahlul bid'ah, selalu mengatakan kami sesat, kami tidak bisa tinggal diam. Paham deh? Kita diajarin Pak, nggak boleh cari musuh. Tapi kalau musuh datang, pantang mundur. Paham gak? Cari musuh nggak boleh. Tapi begitu musuh datang, nggak boleh kita mundur. Jadi ibaratnya kalau dia jual kita beli Pak. Begitu. Paham gak? Nah, ini banyak orang-orang yang di seberang sana dan kita kenal mereka orang-orang Wahabi banyak gitu. Mulutnya teh luar biasa, bacotnya teh busuk. Saya katakan bacot mereka tuh busuk. Saya udah capek ngebahas kayak begini teh. Tapi rupanya mereka juga nggak bakal berhenti terus yang dibahas kayak begini. Urusan bid'ah sampai mulai dulu teh bid'ah tuh apa ini bid'ah teh? Dalilnya teh cuma hiji, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Itu aja dibawa lain. Seakan-akan tidak ada hadis kecuali cuma satu hadis itu aja. Ini teh bid'ah. Dalilnya naon? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi yang dibawa teh dalil ini wae. Untuk apa? Untuk menyerang amalia kita. Nah kami para ulama, kami para habaib nggak boleh tinggal diam ketika mereka mencoba-coba untuk menyerang daripada amalia kami. Sedangkan kami punya dalil dan argumentasi, kami tidak boleh tinggal diam. Kami lawan mereka dengan dalil. Kami lawan mereka dengan dalil. Kalau mereka punya dalil, kami juga punya dalil. Nah di dalam kitab Madhab Syaban dijelaskan oleh Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Maliki. Kalian jangan mimpi. Apa kalian kira kami menjalankan semuanya di tanpa dalil? Punya dalil. Nanti masalah Syaban teh diacak-acak. Apa itu malam nisfu Syaban teh? Mana dalilnya? Baca 3 Yasin, kemudian diiringi dengan doa Nabi teh nggak kerjain. Emang sepintas betul ucapan itu betul. Kalau kita tanya Habib, apakah zaman Nabi kalau datang malam nisfu Syaban Nabi baca 3 Yasin? Enggak. Nabi baca doa Allahumma ya'dal mannu wa la yumannu alaih. Enggak, karena itu ciptaan manusia kok. Itu ciptaan ulama. Jadi zaman Nabi tak ayat. Tapi saya balik sekarang pertanyaannya, orang baca Yasin bagus enggak? Bagus. Orang baca Yasin itu bagus. Yasin 5 quri adalah Yasin itu tergantung bagaimana niat kita. Nah kalau datang malam nisfu Syaban, ya baca Yasin yang tidak dijalankan oleh Nabi. Tapi malam nisfu Syaban adalah malam yang mulia. Nah ketika datang malam yang mulia, maka kita jadikan amalia-amalia yang baik. Di antaranya apa? Baca Yasin. Goblok dasar. Paham gak? Paham gak? Jadi yang mereka cari teh pokoknya yang nggak dijalankan itu Nabi bid'ah. Ini yang pemikirannya agak ortodok. Ini telmi telat mikir Pak. Yang model begini teh, yang dia bicarakan kami berjalan sesuai dengan sunnah. Nah kami jalan pakai apa? Kalau mereka berjalan dengan sunnah, terus kami pakai jalan pakai apa? Kalau kami tak kembali Quran hadis, kembali kami Quran hadis. Nah kita kembali kemana? Quran. Jadi jangan mengklaim bahwa yang kembali ke Quran hadis cuma mereka. Kami juga punya rujukan. Ati Allah wa ati Rasul. Taat Allah dan taat Rasul. Jadi jangan cuma mengatakan cuma mereka aja yang kembali kepada Quran. Nah kalau mereka dikatakan kembali kepada Quran, terus sudah kita kembali kemana?
masalah-masalah khilafiyah seperti ini nggak bisa diangkat ke permukaan ibadah Allah. Akhirnya gara-gara masalah khilafiyah terjadi percekcokan, terjadi pertikaian. Baru-baru ini terjadi di Surabaya, pengusiran seorang ulama di Surabaya, Pak. Saya nggak usah sebut namanya, kalau saya sebut nanti tahu semuanya namanya. Lagi mau ceramah di Surabaya, Pak, di masjid besar. Akhirnya didatangi oleh sekelompok ormas, diusir, disuruh gagalin acara. Wah, terjadi gesekan sampai terjadi pukul memukul di antara yang bela sana sama yang bela sini. Pukul apa? Gagal, nggak jadi acara. Masya Allah. Yang keluar di media tuh begini. Oh, gimana itu orang-orang yang sebelah sana itu ada orang pengajian kan bagus. Kenapa kok dilarang? Pengajian kok dibubarkan? Ini kan sama dengan Zionis, ini kan sama dengan PKI. Nggak ada api kecuali ada asap dulu. Jadi jangan menerima dari satu sisi. Coba kita hargai. Kalau mereka datang, kalau pertanyaannya, kenapa majelisnya dibubarkan? Kenapa majelis seperti ini tidak dibubarkan? Ada apa? Berarti ada sesuatu. Membela diri. Ini yang diajarkan kan betul, yang diajarkan kan baik. Terjadi gesekan, Pak. Sampai pukul-memukul dan dibubarkan pengajiannya, bubar. Kenapa? Usut punya usut, ternyata biang keroknya teh jenggot domba-domba Garut. Ini biang keroknya. Ini dibilang bid'ah. Akhirnya saya dapat pertanyaan dari beberapa ikhwan, beberapa santri, Beb, ini kenapa Beb? Disebutkan nama fulan. Coba saya lihat beberapa track recordnya di videonya. Saya buka beberapa video, Masya Allah. Ternyata bacotnya kotor juga ini orang. Sampai dia bilang salah satunya ketika dia membahas tentang sholawat tibil gulu. Sholawat tibil gulu. Apaan itu tibil gulu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa rawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha sholawat tibil gulu. Di dalam videonya dia katakan apa ini sholawat model apa ini? Ini sekarang sholawat itu macam-macam, Pak. Sholawat itu cuma satu yang diajarkan Nabi, sholawat Ibrahimiyah yang ada di waktu sholat. Yang lainnya apa itu? Ini sholawat tibil gulu ini adalah sholawat syirik. Wah, galak amat, Pak. Berarti orang yang membaca sholawat tibil gulu mati masuk? Mati masuk? Kurang ajar tak, Pak? Tibil gulu ini sholawat syirik. Karena di situ dikatakan tibil gulu pada waiha wa afiyatin abdani wa shifaiha, yang menyembuhkan segala penyakit adalah Muhammad. Goblok. Dongo, cara terjemahnya dongo. Ini membabi tawassul. Kami tidak pernah mendudukkan Nabi Muhammad di maqamul khaliq, tidak. Kami daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, Nabi Muhammad manusia biasa, cuma beliau diberikan oleh Allah kerasulannya. Jadi mereka mengatakan maulud ini, selawat ini adalah selawat yang mengkultuskan Nabi Muhammad. Astagfirullahaladzim. Bapak tahu kalimat mengkultuskan teh? Kultuskan teh mendewakan. Berarti sama artinya kita mengatakan Nabi Muhammad teh derajatnya sama dengan Tuhan. Kira-kira ada yang punya pendapat begitu? Enggak ada. Tapi subhanallah mereka mengatakan seperti itu. Makanya sholawat tibil gulu dikatakan oleh mereka ini sholawat syirik. Karena mengklaim Nabi Muhammad itu menduduki kedudukan ilahiyah.
Astagfirullahal adzim. Padahal kita baca Tibbul Qulub ini dengan keberkahan Nabi Muhammad. Kalau kita sakit mudah-mudahan disembuhkan berkat Nabi Muhammad. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Allah. Bukan Nabi Muhammad yang menyembuhkan. Allah. Wasilahnya Nabi Muhammad. Ini yang mereka nggak ngerti. Ternyata ulama tersebut udah bahas itu. Pantes pengajiannya dibubarkan, Pak. Pantes. Ini biang kerok hancuran umat Islam kayak begini, Pak. Kadang-kadang saya nggak mau menjawab atau menjelaskan permasalahan begini. Ini masalah khilafiyah, ini masalah nggak bakal pernah berhenti. Sampai yaumul qiyamah nggak bakal pernah berhenti, Pak. Betul nggak? Masalah yang begini nggak bakal pernah berhenti. Makanya sering saya katakan, lana a'maluna lakum a'malukum. Buat kamu keyakinan kamu, buat kami keyakinan kami. Kalian jangan ganggu kami tidak ganggu kalian. Selesai. Repot amat. Kok kita selalu dikotak-katik, selalu diserang. Lama-lama kita juga nggak kuat yang seperti ini. Ya, dianggap amalia kita teh amalia yang kotor, dianggap amalia kita teh amalia yang musyrik. Belum selesai ini, oh tahlil dibahas. Tahlil teh ajaran sah. Astagfirullahaladzim. Zaman Nabi teh ayat tahlil. Masya Allah. Ini orang-orang model apa yang seperti ini, Pak? Habib, ini yang ngomong teh jebolan pesantren atau yang ngomong teh jebolan daripada jamiah, fakultas dari Medina, fakultas dari Mekah, nggak ada urusan. Mau dari Mekah, mau dari Medina. Kalau selama pemahamannya salah, kalau selama pemahamannya keliru, nggak ada urusan, saudara. Mau jebolan mana saja, nggak ada urusan kita. Kalau mereka coba-coba untuk mengganggu daripada ritual atau ibadah kita yang biasa kita jalankan, yang biasa dijalankan oleh guru-guru kita, kemudian datang mereka para cecongok, anak muda baru kemarin kencur. Masya Allah, Pak, amalia kita ini sudah dirintis oleh orang tua kita dari mulai dulu, benar nggak? Malam Jumat sholawatan, benar nggak? Malam sholawatan itu zaman Nabi tayang. Betul, sholawatan zaman Nabi ayat, tapi sholat bagus tak? Bagus. Bagus tak? Bagus. Dasar otaknya campur ubi sih. Begitu. Kalau semuanya dikatakan zaman Nabi nggak ada, kemudian dikatakan bid'ah, bukan begitu. Yang penting yang dijalankan itu baik apa tidak? Sholawat itu baik. Malam Jumat agung. Ketika datang malam Jumat, malam yang agung, baca sholawat menjadi malam yang mulia. Sudah malam Jumat, bacanya baca sholawat. Ini sesuatu yang bagus. Ini adalah kombinasi daripada ajaran para ulama. Ulama ngajarin yang bagus sama kita. Sholawatnya bagus, malam Jumat yang mulia, digabungkan dengan amalan tersebut, maka amalan tersebut menjadi amalan yang mulia. Yang begini-begini tadi bahas nggak pernah habis. Nanti urusan gunut, nggak gunut ribut. Yang salat subuh jam 7 nggak ribut. Benar gak? Gunut bid'ah. Nabi teh nggak pernah baca gunut. Masya Allah. Yang dibahas gunut. Tahlil yang dibahas. Pak, musuh Islam teh sudah bikin rumah di bulan. Sudah punya senjata luar biasa. Saudara-saudara kita di Palestina dibantai oleh orang-orang Israel, saudara. Dibunuh oleh orang-orang Israel. Kita lagi mikirin mereka, bagaimana caranya membantu mereka, bagaimana caranya menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestina. Kita masih disibukkan urusan bid'ah. Ceper yang begitu, Pak. Masya Allah. Hal yang kecil ini menjadikan persatuan umat Islam jadi hancur gara-gara begini. Kami tidak bisa bersatu sama mereka. Saya pernah ditanya, Habib, kira-kira kita bisa sejalan nggak sama mereka? Kita bisa bersatu nggak sama mereka? Selama mereka membid'ahkan kami, selama mereka mensyirikkan kami, selama mereka mengatakan kami sesat, kami tidak bisa bersatu. Orang begini kan kurang ajar, Pak. Kita disesatin, nggak sampai di situ. Orang tua kita juga disesatin kan? Orang tua kita juga tahlilan. Orang tua kita juga istighosahan kan? Disesatin. Guru kita disesatin. Berarti orang tua kita di mana? Di neraka. Guru-guru kita di neraka. Para karuhun kita kurang ajar. Guru-guru kita dihina-hina sama mereka. Ini kita
Kita nggak boleh diem, saudara. Kalau kalian lihat di Purwakarta ada dai-dai yang begitu, nggak boleh diem, saudara. Nggak boleh. Kenapa? Bacot mereka tak kurang ajar, Pak. Kurang ajar. Saya tidak berbicara dalil atau tidak. Kalau mereka punya keyakinan dengan dalilnya, hormati dalil mereka. Jangan serang kami, itu yang kami keberatan. Jangan serang kami, itu yang kami keberatan. Kalau mereka nggak setuju, silakan. Lana a'maluna lakum a'malukum. Buat mereka, itu perbuatan mereka. Kami juga punya jalan tersendiri. Jangan ganggu kami. Seperti kami tidak ganggu mereka. Kami tidak pernah mengolok-olok mereka, tapi mereka terus mengolok-olok kami, menghina kami. Sekarang selawat diserang habis-habisan. Apa itu selawat itu? Nggak ada dasar hukumnya. Selawat yang dikarang para ulama, selawat tibil gulub, selawat farjiyah, selawat al-busrok, itu selawat naon teh zaman Nabi Taya. Masya Allah. Pak, yang ngarang selawatnya orang alim, yang ngarang selawatnya orang pinter, bukan orang dongok kayak mereka, bukan. Orang yang ngarang selawat itu orang yang sudah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita baca bursa, baca apa? Baca burda. Wow, habis itu Pak. Burda. Nggak tahu di Purwakarta baca burda nggak? Baca burda itu Pak. Baca burda karangan Al-Imam Al-Bushairi. Ya, itu dari awal sampai akhir pujian kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Oh, itu mereka kayak kepanasan Pak. Kelojotan. Wow, ini orang mengkultuskan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sanjung, dipuji-puji. Masya Allah. Pak, kalau kita mau berbicara tentang pujian, berbicara tentang sanjungan, manusia yang pantas dan layak untuk dipuji adalah Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi. Manusia sempurna, al-insanul kamil, manusia sempurna yang wajib, yang patut, yang pantas untuk dipuji adalah Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi. Al-Imam Al-Bushairi menjadi manusia agung, menjadi manusia hebat. Kenapa? Karena beliau memuliakan Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi. Memuji bukan berarti mengkultuskan. Memuji bukan berarti mendewakan Nabi Muhammad. Enggak, bukan. Emang Nabi Muhammad adalah manusia terpuji yang harus kita puji. Iya, tapi kan Rasulullah udah bilang, Habib, la tatruni kama atratul Isa ibn Maryam. Nabi aja gak mau dipuji. Masya Allah. Masa Nabi ngomong begini, puji saya? Masa gitu? Ada orang begitu? Saya tuh orang paling pintar, orang delok yang ngomong begitu. Ada, jangan ngomong begitu. Pasti saya tuh gak punya ilmu. Benar gak? Saya tuh orang hina. Benar gak? Ada orang kaya, saya tuh paling kaya di Purwakarta gitu. Saya tuh orang miskin. Itu namanya mimbabit tawadhu. Nabi Muhammad itu orang yang paling punya tawadhu. Sehingga Nabi mengatakan jangan puji aku. Itu kalimat tawadhu, merendahkan diri. Jangan diartikan, oh berarti Nabi Muhammad melarang untuk kita puji. Bukan. Kita wajib untuk memuji Nabi Muhammad, merendahkan diri. Tapi kita wajib untuk memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran saja Pak, Al-Quran saja memuji baginda Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Banyak lagi. Uswatun hasanah Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah, Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad. Karena memang Nabi Muhammad layak untuk dipuji. Kalau mereka nggak pantas dipuji, baunya aja bau combro, apa yang berpuji? Kalau Nabi Muhammad patut untuk dipuji. Kita puji Nabi Muhammad kegantengannya, memang ganteng. Nah, kalau kita puji kita yang mukanya pas-pas saja, apa yang mau dipuji? Hidung jelek, hidup lagi. Kalau kita nggak pantas dipuji Pak. Kalau Habibina Muhammad al-insanul kamil, manusia paling sempurna, mukanya paling tampan, mukanya paling indah, kulitnya paling bersih, akhlaknya paling bagus, tutur katanya paling indah, pantas untuk dipuji. Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memuji Nabi Muhammad, pantas. Makanya Allah puji. Nah, ketika kita memuji Nabi Muhammad, bukan berarti mengkultuskan Nabi Muhammad, bukan. Beda dengan orang-orang Yahudi, Pak. Beda dengan orang-orang Nasrani. Orang Yahudi itu kalau mengkultuskan nabinya Uzair ibnullah. Uzair
nabinya orang Israel Uzair, dia katakan Ibnullah, Uzair adalah anak Allah. Kemudian mereka mengatakan Isa, orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani mengatakan Isa Ibnullah, Isa anak Allah. Itu yang nggak boleh. Ketika dia mengatakan Uzair Ibnullah, Uzair anak Allah, nggak boleh. Mereka mengatakan Isa Ibnullah, nggak boleh. Kenapa? Karena Isa adalah manusia biasa, bukan anak Allah. Tapi kita tidak pernah mengatakan Habibina Muhammad, Muhammadun Rasulullah Sallallahu alaihi. Nggak ada kita mengatakan Muhammad Ibnullah, nggak ada. Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Kami tidak mengklaim Nabi Muhammad itu di tempat yang di tempatnya ilahiyah, enggak. Kami tidak mengkultuskan Nabi Muhammad, tidak. Tapi kita menempatkan kedudukan Nabi Muhammad di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muji sewot. Ini kita Pak, kita muji Nabi Muhammad mereka kepanasan, kebakaran jenggot, makanya keberatan jenggot sih. Mereka ini yang dipikirkan jenggot, baik. Habib, jenggot kan sunnah, benar jenggotnya sunnah, asal jenggotnya jangan kayak domba Garut. Gitu aja. Masya Allah. Yang disebutin teh jenggot, cingkrang-cingkrang kemana-mana entah kebanjiran, benar tak? Yang disebutin yang begitu-begitu teh. Itu yang mereka katakan. Oh, kami menghidupkan sunnah, kami ihya sunnah. Kalau mereka menghidupkan sunnah, kami menghidupkan apa? Kami juga menghidupkan sunnah. Jangan mengklaim ini yang dikatakan yang membuat kita menjadi nggak beres sama mereka, membuat kita menjadi gesekan sama mereka, karena mereka nyerang kami. Ketika mereka menyerang daripada amalia-amalia kami, ini amalia ustaz kita, guru-guru kita, para habaib kita, semua ngajari seperti ini. Datang bulan Rabiul Awal, rame-rame kita ngadakan perayaan Maulid, betul? Kenapa? Karena faktor cinta. Mereka kepanasan, zaman Nabi kita tahayak perayaan Maulid. Masya Allah. Itu yang kita baca rawi semuanya. Baik itu dibaknya, baik itu barzazina, baik itu diaul lami, baik itu simtudura. Semuanya itu apa sih? Bercerita tentang sejarah baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Jadi kadang-kadang mereka ini kalau ngomong saya nggak ngerti. Apa karena otaknya ada taiknya mungkin? Kotor kali, yang ada hanya kebusukan. Iya. Diajak duduk ngobrol, diajak debat, tetap aja begitu. Banyak terjadi debat perdebatan Pak. Saya dulu pernah di Bandung. Sekali waktu beberapa tahun yang lalu Pak, karena saya waktu itu agak vokal sedikit menyerang daripada aliran-aliran mereka yang Wahabi yang teriak-teriak mengatakan bid'ah dan sebagainya. Akhirnya saya didatengin Pak. Kemudian mereka minta Habib, kami ingin pun Habib untuk mempertanggungjawabkan apa yang Habib katakan. Ya kenapa? Kami akan buka forum perdebatan antara Habib dengan orang-orang yang Habib serang, itu orang-orang Wahabi. Saya bilang Pak, tentukan waktunya, tentukan tempatnya. Syarat saya cuma satu ya. Saya nggak banyak syarat. Kalau terlalu banyak syaratnya kelihatannya untuk mengelak. Syaratnya saya cuma satu. Apa syaratnya? Di tempat terbuka, publikasikan secara umum, undang para kiai dan ulama supaya mereka melihat dan menyaksikan. Supaya tidak ada talbis, supaya tidak ada kebohongan. Jangan nanti saya ngomong begini, diputar balikkan bahasanya. Saya mau di tempat terbuka, di syuting, hadirkan para LSM, hadirkan para ulama, hadirkan para tokoh masyarakat, kita berdebat. Kalau kalian punya buka, kalau kalian punya kitab, kami juga punya kitab. Kita berbicara sesuai dengan kitab. Wow, mereka pertamanya sepakat, siap Habib, siap. Saya tunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, hilang tanpa bekas Pak. Saya tanya, gimana? Iya Habib, persyaratannya Habib kan terlalu memberatkan kami. Kok memberatkan? Saya minta di tempat terbuka, biar dihadiri para LSM, benar gak? Supaya nggak ada yang nipu. Sebab kalau debat berdua, ini bukan debat pacaran Pak. Debat berdua, pacaran itu namanya. Saya mau debat terbuka. Kalau mereka punya kitab, kami juga punya kitab. Mereka punya dalil, kami juga punya dalil. Kami ahli sunnah wal jamaah punya setumpul dalil untuk melawan mereka saudara. Punya kami kekuatan para habaib, para kiai semua punya. Cuman biasanya kiai kita teh ketinggian tawadhu. Kiai kita teh sing tawadhu itu kenceng-kenceng. Saya pernah gedek kalau lihat kiai itu Pak, itu jenggot-jenggotnya berteriak terus Pak. Para kiai yang punya ilmu teh keluar. Fayadharul alim bi'ilmihi. Tunjukkan keilmuan kalian. Ini agama kalian, akidah kalian sedang diinjak-injak. Keyakinan kalian ini sedang diserang.
keyakinan kalian ini sedang disepelekan, sedang dihina. Nggak boleh, harus bangkit. Kenapa? Kita bela ini ibu-ibu kasihan. Ibu-ibu bapak-bapak kasihan, yang orang awam teh nggak ngerti apa-apa. Nanti gara-gara mereka ngomong terus, akhirnya saya khawatirkan bapak teh kegoler nantinya, tertipu. Pak, sudah banyak dari rekan-rekan kami, santri-santri saya, begitu hadir di pengajian mereka, sekali, dua kali. Begitu mereka dua kali, mereka datang Habib. Ternyata pengajian mereka tuh Masya Allah, Habib. Yang nikmatnya kuat, goblok ente. Jadi rata-rata Pak, mereka-mereka itu kalau punya pengajian, nih setelah saya evaluasi, ternyata mereka itu licik juga. Kenapa saya katakan licik? Mereka itu kalau pengajian, mereka ukur kekuatan orang yang ngaji. Nah ini yang datang teh TK semuanya. Yang datang teh orang-orang yang nggak ngerti ilmu. Nah di situ mereka bermain dalil. Si bapak-bapak begitu dengar dalil, benar, betul. Bet, apa yang dikatakan mereka teh masuk akal, bukan masuk akal. Akal bapak teh nggak nyampe. Itu yang mereka serang. Makanya saya katakan, para dai-dai mereka, kalau kalian mau menyampaikan materi kalian, kalau kalian mau menyampaikan dakwah kalian, sampaikan di tengah-tengah pesantren. Masuk ke pesantren-pesantren salaf, masuk ke pesantren-pesantren Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau nggak, mereka akan ditelanjangi oleh para kiai, para ulama. Nggak berani, mereka berani apa? Oh, saya beraninya baik, itu bukan dunia saya. Saya tuh kalau berani masuk di dunia kampus. Apa kamu kira dunia kampus orang pintar? Ini yang kena anak kampusnya begitu, Pak. Mereka bisa mengukur kemampuan anak-anak kampus, anak-anak fakultas. Apa dianggap pintar? Mereka nggak berani masuk ke pesantren. Kenapa? Karena di pesantren mereka tahu betul bagaimana kapasitas orang-orang pesantren. Baca kitabnya. Kalau anak-anak fakultas, Pak, anak-anak jamiah, anak-anak yang kuliah, anak kuliah, saya paling nggak percaya sama anak kuliah, punten. Sampai pernah ada satu cerita, Pak. Pada satu hari saya didatangi satu tamu, yang anak muda. Cerita, dia bilang, alhamdulillah, Habib, saya sudah lulus dari mana? Dari IAIN. Oh, Masya Allah. Kemudian dia bilang, saya tanya, jurusan apa? Saya ngambil jurusan sastra Arab. Wah, keren. Teh sastra Arab. Wah, Pak, saya juga nanti di pesantren, Pak. Orang sastra Arab itu harus menguasai nahwu, sorof, badi, bayan, ma'ani, ilmu kalam, ilmu rasm, imla. Dari 12 fan cabang daripada ilmu Arab, ilmu bahasa Arab dia harus kuasai. Baru dia menjadi seorang sastrawan Arab. Sastrawan, tahu sastrawan tuh? Bahasanya itu luar biasa. Ini keluarganya dari IAIN, terus tiba-tiba ngomong sastrawan. Saya kok kepingin tahu. Saya ambil kitab kecil, Pak, kitab Tijan. Tahu kitab Tijan? Tipis. Benar. Saya suruh kasih sama dia, coba kamu baca satu garis saja, kemudian terjemahin ke saya. Sastra ini sastra. Buka sama dia, Pak. Dari ujung dia baca, ujung. Begitu dia baca dari ujung ke ujung, salahnya sudah 24 kali. Bacanya salah 24 kali. Yang jadi kasur jadi doma jadi fathah. Saya bilang selesai, udah bisa tahu salah semuanya. Coba kamu erot dari ujung ke ujung. Naon teh erot. Wah, dari goblok ini sastra sastra dong. Masya Allah. Jadi jangan bangga sama begitu, jangan bangga yang begitu, Pak. Jangan. Makanya kita harus kembalikan ajaran ini. Ajaran apa? Ajaran kita punya salaf. Ajaran daripada guru-guru kita. Makanya saya minta kepada ibu bapak sekalian, jangan hadiri majelis mereka. Jangan. Kalau kita tidak punya kapasitas keilmuan, jangan hadir mereka. Nanti bapak dibawa ketipu dengan dalil-dalil mereka. Bapaknya manggut-manggut. Saya nggak tahu di Purwakarta ada apa tidak. Wallahu a'lam. Pengajian-pengajian yang model begitu. Wah. Dari mulai awal yang diserang teh maulud, tahlil, istighosah, ziarah kubur, muslim. Benar tuh? Benar. Habib, itu orang teh ziarah kubur, tawasul teh minta-minta sama kubur. Emang bapak kalau ziarah kubur minta sama kubur atau minta sama Allah? Allah. Biar didengarkan sama mereka. Tanya dulu, kalau kita ziarah, kemudian kita minta kepada minta kepada kuburan, gak usah mereka. Saya juga mengatakan kafir, murtad, gak boleh. Kita tidak minta sama kuburan, mintanya sama Allah. Tapi tawasul kepada kita, tawasul sama kuburan itu karena kita meyakini bahwa orang yang dikubur adalah orang soleh. Makanya ada yang namanya ziarah orang soleh. Kita
kita tawasul sama orang soleh. Kenapa? Karena kita punya keyakinan orang soleh itu dekat sama Allah. Benar tak? Benar. Ziarah ke Pamijahan, kita yakin Pamijahan orang dekat sama Allah. Betul? Betul. Kita ziarah ke Wali Songo. Wali Songo adalah para aulia Allah, para kekasih Allah. Mereka dekat sama Allah. Kita tawasul sama mereka. Betul? Betul. Jadi yang kita datangin itu orang-orang soleh. Bapak pernah tak tawasul sama preman? Ada kuburan preman, Pak preman, tawasul. Kita tawasul sama orang soleh, tetap doanya kepada Allah. Habib, kan Allah itu dekat, kenapa harus pakai perantara? Jawabannya mereka begitu deh. Kenapa harus pakai perantara? Saya bilang silakan. Kalau kalian mau langsung ke Allah, mangga. Saya pakai perantara, kan boleh juga. Tujuannya satu. Mau ke Bogor, yang satu pakai bis, yang satu pakai kereta. Yang penting sampai Bogor, tos kayak gitu. Paham gak? Paham. Tong dipaksa kami harus naik kereta. Bapak mau naik kereta? Monggo. Saya mau naik bis? Monggo. Habib, saya mau naik motor? Monggo. Yang penting tujuannya satu, sampai ke Bogor, tos kayak gitu. Jangan paksa kami harus seperti mereka, jangan. Nah, kalau dipaksa, akhirnya terjadi gesekan. Terjadi pertengkaran gara-gara masalah ijtihadiyah, gara-gara masalah khilafiyah. Akhirnya persatuan umat Islam jadi acak-acakan, persatuan umat Islam jadi rapuh, umat Islam jadi tidak bersatu. Sedangkan bersatu itu hukumnya wajib. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Ini perintah Allah. Jangan gara-gara khilafiyah akhirnya persaudaraan kita putus. Gara-gara khilafiyah akhirnya pertemanan kita jadi putus. Ini yang terjadi. Kalau sudah umat Islam acak-acakan, umat Islam sudah tidak ada kekuatan, sudah tidak ada persatuan, yang gembira kira-kira siapa? Orang kafir. Alhamdulillah umat Islam sudah tidak bersatu. Akhirnya umat Islam tidak punya kekuatan. Makanya kita minta untuk mereka, silakan. Mereka dengan keyakinannya, silakan dengan mereka. Kami tidak pernah usir. Tapi tolong jangan ganggu kami ketika kami menjalankan apa yang menjadi keyakinan kami. Kalau ini kita jalankan, insya Allah persatuan umat Islam akan kokoh dan kuat. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang harus sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala yasin habibi. Angkat suaranya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna بالهدي رسول الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما
اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا سقيا ولا محروما لا تجعل فينا سقيا ولا محروما اللهم اقض حاجاتنا حاجة الدنيوية بالميسرة وحاجة الأخروية بالمغفرة سالمين غانمين محفوظين مرزوقين في خير ولطف عافية اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان مع لطف العافية وبلغنا رمضان في الخير واللطف والعافية يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang terakhir saya mengundang kepada semua para habaib, para kiai, para ulama, insyaallah besok Isra Mi'raj di Majelis Al-Fajr, Majelis Habib di Padalarang. Barangkali kalau mau hadir, tapi jauh kali ya. Nah, insyaallah kalau naik bis bentar ya, Padalarang ya. Jadi pengajian Habib rutinan bulanan, minggu pertama tiap bulan. Itu rutin Pak, minggu pertama tiap bulan. Jadi pokoknya patokannya minggu pertama tiap bulan. Nah, minggu besok adalah minggu pertama tiap bulan. Sekaligus rutinan, sekaligus memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad SAW dan juga menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tempatnya di depan PN Kertas. Jadi kalau Bapak mau ke Padalarang, ya, di Jalan Cihalung itu namanya ada pabrik besar, pabrik depan pabrik kertas depan. Jadi posisinya depan PN Kertas. Jalan Cihaliwung. Nah di situ nanti ada baliho, tinggal jalan saja. Ya, kalau kita mau datang besok pagi dimulai jam 8 pagi dan selesai sampai setengah 12. Kita akan kumpul bersama para ulama, para habaib, para kiai dan di situ akan dibacakan sholawat, baca burda, baca maulud dan juga akan mendengarkan daripada nasihat-nasihat para ulama. Insya Allah. Silakan ditunggu kehadirannya. Itu saja barangkali yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.